John Herdman dan jalan baru Timnas Indonesia, dari sekedar pergantian pelatih menuju revolusi kultur sepak bola nasional. Nama John Herdman mendadak menjadi pusat perhatian publik sepak bola Indonesia. Pelatih asal Inggris yang lama berkiprah bersama Kanada itu muncul sebagai kandidat terkuat pelatih baru Timnas Indonesia pasca kepergian Patrick Kluivert. Kabar ini pertama kali menguat setelah media Honduras, Diario Diez, melaporkan bahwa Herdman menolak pendekatan dari Federasi Honduras dan Jamaika demi memprioritaskan negosiasi dengan PSSI. Laporan tersebut menyebutkan bahwa pembicaraan antara Herdman dan PSSI telah memasuki tahap akhir, dengan pengumuman resmi yang bisa terjadi dalam waktu dekat. Jika benar terrealisasi, ini bukan sekedar penunjukan pelatih asing baru, melainkan sinyal kuat perubahan arah dan ambisi besar sepak bola Indonesia. PSSI dan kriteria pelatih, tidak lagi asal nama besar. Pasca kegagalan memenuhi ekspektasi di era sebelumnya, PSSI dikabarkan menetapkan kriteria ketat dan spesifik untuk pelatih baru Timnas Indonesia. Tidak cukup hanya berstatus legenda atau mantan pemain top, pelatih baru harus memenuhi standar berikut. Memiliki rekam jejak membawa tim nasional lolos ke Piala Dunia, bersedia tinggal lama di Indonesia bukan sekedar pelatih datang latih pergi, mampu membangun proyek jangka panjang bukan hasil instan, berkomitmen pada transfer ilmu termasuk membina pelatih lokal dan sistem kepelatihan nasional, mampu bekerja dengan talenta muda dan struktur pembinaan. Dalam konteks ini, John Herdman dinilai memenuhi bahkan melampaui kriteria tersebut. Rekam jejak langka, meloloskan tim putra dan putri ke Piala Dunia. Salah satu fakta paling menonjol dari Herdman adalah statusnya sebagai satu-satunya pelatih di dunia yang berhasil meloloskan tim nasional putra dan putri dari negara yang sama ke Piala Dunia. Bersama timnas putri Kanada, ia membawa mereka tampil konsisten di Piala Dunia dan Olimpiade, termasuk meraih medali perunggu Olimpiade London 2012. Bersama timnas pria Kanada, ia mencetak sejarah dengan meloloskan Kanada ke Piala Dunia 2022 Qatar, mengakhiri penantian panjang 36 tahun. Lebih dari itu, Herdman juga berhasil melakukan lompatan besar peringkat FIFA dari posisi 95 ke 33, sebuah capaian yang jarang bisa dilakukan pelatih manapun dalam waktu relatif singkat. Ini menunjukkan bahwa Herdman bukan sekedar pelatih taktik, melainkan arsitek sistem dan pembangun kultur kompetitif. Pendekatan keras tapi humanis, brother culture. Gaya melatih John Herdman kerap digambarkan keras, disiplin, dan menuntut, namun bukan dengan cara militeristik semata. Ia lebih dikenal dengan pendekatan emosional dan budaya tim yang ia sebut sebagai brother culture atau budaya persaudaraan. Dalam filosofi Herdman, pemain bukan hanya atlet, tetapi manusia dengan emosi, latar belakang, dan identitas. Tim harus menjadi keluarga, bukan sekedar kumpulan individu bertalak. Pengorbanan untuk rekan setim adalah nilai utama. Ia sering menggunakan narasi, simbol, dan ritual tim untuk membangun koneksi emosional. Metode ini terbukti efektif dalam mengangkat mental tim Kanada yang sebelumnya inferior menjadi tim dengan kepercayaan diri tinggi di level dunia. VPD, Vision, Passion, Discipline. Fondasi utama filosofi Herdman dikenal dengan konsep VPD, Vision. Setiap pemain harus memahami tujuan besar tim, bukan hanya target jangka pendek. Bermain untuk negara berarti membawa identitas, sejarah, dan masa depan. Passion, bermain dengan emosi, kebanggaan, dan rasa lapar. Herdman sangat menekankan mentalitas tidak takut pada siapapun. Disiplin, baik di dalam maupun di luar laga. Disiplin posisi, disiplin taktik, disiplin gaya hidup. Konsep ini dinilai sangat relevan dengan kondisi timnas Indonesia, yang selama ini kerap bermasalah pada konsistensi mental, organisasi permainan, dan disiplin bertahan. Fleksibel secara taktis, tidak terikat formasi. Berbeda dengan pelatih yang kaku pada satu sistem, Herdman dikenal fleksibel dan pragmatis. Ia tidak memaksakan satu formasi sebagai identitas tunggal, melainkan menyesuaikan dengan kekuatan pemain, profil lawan, konteks pertandingan. Beberapa formasi yang sering ia gunakan, 3-4-2-1 untuk keseimbangan dan transisi cepat, 3-5-2 untuk dominasi lini tengah, 4-4-2 klasik untuk efisiensi dan kedalaman defensif. Ciri utama permainannya meliputi
transisi cepat dari bertahan ke menyerang, blok pertahanan disiplin, kerja kolektif tinggi, minim ruang bagi lawan. Gaya ini dianggap cocok untuk Indonesia yang memiliki banyak pemain cepat, energik dan pekerja keras, namun masih membutuhkan struktur taktik yang jelas. Fokus proyek jangka panjang dan talenta muda. John Herdman bukan pelatih instan. Ia dikenal sebagai pembangun proyek jangka panjang dengan perhatian besar pada pembinaan usia muda, integrasi pemain U20 dan U23 ke tim senior, standar latihan modern, data, sport science, dan high performance system. Jika bergabung dengan Indonesia, Herdman diperkirakan akan menyelaraskan filosofi dari kelompok usia hingga senior, membentuk identitas permainan nasional, meningkatkan profesionalisme internal timnas. Ini sejalan dengan ambisi PSSI untuk tidak hanya mengejar hasil sesaat, tetapi membangun fondasi menuju level Asia atas, bahkan dunia. Lebih dari sekedar pelatih, simbol perubahan arah. Kehadiran John Herdman jika resmi akan menjadi pernyataan sikap PSSI bahwa Indonesia tidak lagi sekedar mencari pelatih terkenal, melainkan arsitek perubahan. Ini adalah langkah menuju sepak bola berbasis sistem, tim nasional dengan identitas jelas, proyek berkelanjutan bukan tambal sulam. Ekspektasi publik tentu akan besar, namun satu hal yang jelas, John Herdman bukan pelatih untuk proyek kecil. Ia datang, jika benar datang, untuk membangun sesuatu yang lebih besar dari sekedar hasil pertandingan. Bagi timnas Indonesia, ini bisa menjadi awal dari perjalanan panjang menuju panggung dunia. Bukan jalan singkat, bukan pula mudah. Namun untuk pertama kalinya, arah itu tampak jelas, terencana, dan berani.